Kalau dari penjelasan Pak Jarod, ini menopause ini adalah suatu hal yang wajar ya, artinya alami akan terjadi baik pria maupun wanita ya. Dan kalau dari gejala-gejala yang tadi Pak Jarod sampaikan juga saya lihat selama itu bisa di address dengan benar, harusnya juga jadi nggak masalah menurut saya. Nah, masalahnya adalah apakah dengan pada saat menopause orang mulai berpikir variasi-variasi seks itu selama bisa diakomodir dengan baik oleh pasangan masing-masing, itu apakah juga menjadi wajar nggak? Karena saya lihatnya kadang orang nggak pasangannya nggak sependapat, jadi suaminya mau tapi istrinya nggak mau atau sebaliknya begitu. Nah itu bagaimana tuh? Biasanya yang nggak mau itu istri. Kan bapak yang banyak maunya kan, mau duduk, mau jongkok, mau berdiri. Jadi begini, mungkin kita perlu membuat pengertian yang jelas bahwa seks itu yang pasti bukan dari setan gitu ya. Karena Kejadian pasal 1 Alkitab, Kejadian pasal 1 26-27, Tuhan sudah memerintahkan bahwa mereka akan beranak cucu gitu ya, penuhi bumi. Beranak cucu ya harus seks. Atau Kejadian pasal 2 ya, keduanya telanjang menjadi satu daging. Ya, satu daging itu seks juga. Lalu manusia jatuh dalam dosa itu Kejadian pasal 3. Jadi seks itu bukan sesuatu yang disuntikkan kepada manusia karena dosa, bukan. Seks itu dirancang oleh Tuhan, bahkan dirancang untuk dilakukan di Taman Eden, di mana Taman Eden ini punya dua arti. Salah satunya artinya adalah the spot of presence of God. Jadi seks itu untuk dilakukan dalam hadirat Tuhan. Bisa dibayangin kalau sekarang itu dilakukan di menara doa gitu ya, dekat mesbah. Hadirat Tuhan itu lambangnya apa coba gitu kalau sekarang? Kira-kira begitu. Jadi artinya seks itu sesuatu yang kudus, tapi kudusnya di dalam pernikahan. Di luar pernikahan tidak kudus. Nah, artinya kalau suami istri mau seks, mau duduk, jongkok, berdiri, selama antara suami istri itu nggak masalah ya, nggak masalah. Mau di hotel, mau di dapur, mau ya selama nggak jadi batu sandungan. Bahkan kalau dalam Kidung Agung pasal 6, 7, 8 itu Salomo dan gadis Sulam itu di kebun anggur gitu ya. Jadi ya kan raja bisa kan perintahkan kebun anggur sektor 2, 20 km kosongkan gitu. Lalu mereka bercinta di kebun anggur gitu ya. Tapi entah itu beneran atau hanya bahasa puisi sebagai ilustrasi bahwa dunia ini milik berdua. Nah, ketika ya seks adalah Tuhan ciptakan untuk rekreasi. Seks diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh setan. Tapi antara suami dan istri. Nah, namanya rekreasi. Jadi konsep seks adalah yang satu memang penuhilah bumi. Ya, atau kalau Maleakhi pasal 2 ayat 14, apa yang dikehendaki dari kesatuan ini, kesatuan suami istri, keturunan ilahi. Jadi memang seks dirancang untuk menghasilkan keturunan. Tapi Tuhan juga kan yang memproduksi, membuat tubuh manusia dengan aneka hormon, di mana ada hormon yang berhubungan dengan ovarium dan sel telur, tapi ada hormon yang tidak berhubungan dengan sel telur. Artinya kesenangan, kenikmatan atau rekreasi. Nah, namanya rekreasi itu kan konsepnya rekreasi itu variasi dong ya. Bapak Ibu Natalan tahun ini kemana? Ke puncak. Oh, berarti nanti tahun baru ke puncak juga ya. Dan Paskah silahkan ke puncak. Dan jangan lupa libur tahun depan sekolah ke puncak ya. Dan Natal tahun depan juga ke puncak ya. Itu namanya Ibu jaga villa, bukan liburan. Jadi namanya liburan itu ya kalau sekarang ke puncak, besok ke Bali, besok ke Bandung, ada variasi. Nah, sama juga seks itu rekreasi. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplorasi aneka posisi dan gaya. Nah, pesan saya aja nih buat ibu-ibu. Bu, kalau Bapak itu minta ini itu, ini saran saya loh Ibu ya. Kasih aja Bu. Percaya saya Bu. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan mengambil kesimpulan, ternyata nggak enak juga. Jadi Bapak tuh hanya pengen nyoba aja. Tapi ya seperti itu nggak enak. Jadi tapi kalau nggak diikuti daripada dia merasa tertolak pribadinya, padahal yang ditolak hanya idenya. Jadi sebenarnya
nikmati aja sebagai rekreasi. Kalau hari ini ke Puncak, ya bulan depan ke Bandung, besok lagi ke Subang, besok lagi ke Cirebon, kuliner di sana, ya itu namanya rekreasi. Jadi tapi ini harus dipahami ya. Nah, paling nanti kalau ada yang tidak bisa disepakati karena masalah teologis, nah itu agak berat ya. Yang berat itu kan problem kalau suami istri tidak seiman, sehingga yang satu berkata nggak apa-apa, yang satu berkata satu ini dosa. Nah ini tentu bukan masalah kecil yang butuh penyelesaian cukup panjang. Tapi selama tidak ada masalah teologis, ya maka posisi gaya itu ya jurus itu ya silahkan aja di namanya rekreasi gitu ya. Yang penting kalau mau Pak, saya pengen nyoba di dapur, ya udah pembantu dipanggil, suruh beli cabai ke Bogor, jangan lewat tol gitu kan, pulangnya beli ayam ke Sukabumi gitu, anjing dilepas, pagar dikunci. Nah, silakan bereksplorasi, mencoba. Paling ntar ujung-ujungnya balik ke kasur juga. Kan pengen aja nyoba di kursi, pengen nyoba di sofa, pengen nyoba di lantai, di atas meja. Terserah dah, coba aja namanya dicoba. Ya, siapa tahu juga lebih enak gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya mencoba-coba, saya juga suka mencoba-coba gitu ya. Ada, jujur ya kesimpulannya nggak enak sih. tapi menurut saya fun gitu loh, fun. Jadi seks itu membuat, kalau mau sama-sama mencoba itu membuat nikah itu jadi kayak fun life dan intim, akrab. Karena itu ya eksplorasi hal yang sangat intim, dan itu hanya antara suami dan istri. Membuat relasi itu sangat sangat spesial. Itu kalau yang kami alami. Jadi saran saya ya Bapak baik-baik sama yang satu itu. Baik-baik sama yang satu itu, senengkan hatinya, ya jangan bikin kecewa kepahitan. Karena kebanyakan wanita itu bukan kurang hormon ya, ada masalah yang nggak terselesaikan. Dulu bertengkar nggak minta maaf, ada ganjalan-ganjalan hati. Nah itu yang membuat akhirnya relasi untuk hubungan suami istri itu menjadi tidak ingin untuk dilakukan. Jadi intinya sebenarnya paling banyak itu masalah relasi. Ketika relasi dan komunikasinya dibangun dengan baik, maka ya segala sesuatu bisa dibicarakan. Atau menunda. Mungkin bapaknya perlu belajar menunda. Misalnya malam ini kita ngajak, aku capek nih, ya, besok aja ya. Nah sudah, jangan dipaksakan malam ini, lebih baik besok. Tapi besok disiapin. Bapak pagi-pagi, istri cuci piring. Bapak bilang, wah kamu nyuci piring, aku tak bawa anak jalan-jalan biar nggak ganggu kamu gitu ya. Atau syukur bapaknya ngepel, aduh itu udah istri makin senyum-senyum aja itu ya. Jadi istri mau pergi, tak antar yuk gitu, wih diantar kan malamnya mau dapat gitu ya. Padahal istri itu bilang besok itu tunggu dulu loh Pak. Kalau laki-laki sekarang Senin, besok itu Selasa Pak, itu jelas ya kan. Tapi kadang istri itu besok. Jadi perlu dipertegas. Tapi menurut saya ibu juga jangan besoknya tuh nggak jelas ya. Kalau saya ngajak istri nggak mau, capek ini besok ya. Sekarang Senin, besok Selasa ya. Oh jangan, Selasa ada KUL, ada FA. Ya udah Rebo ya gitu ya. Ya Rebo. Ya udah, persiapkan hari Rebo itu gitu ya. Jadi besoknya tuh harus jelas. Menurut saya Bapak harus punya penguasaan diri kalau misalnya Kamis minta ditunda Sabtu gitu ya, dan saya yakin laki-laki cukup bisa lah menguasai diri Kamis jadi Sabtu. Tapi tentu laki-laki akan marah kalau Kamis dibilang besok, lalu Jumat ya besok, Sabtunya besok. Nggak jelas besoknya kapan, ibu diperkosa di malam ya. Jadi ini membuat akhirnya seks itu ya jadi nggak enak ya karena paksa memaksa. Jadi kalau menunda, ditundanya jelas, lalu hari itu dipersiapkan. Dipersiapkan itu termasuk ya, misalnya ibu ini sering, pembantu ini bikin jengkel, ya udah hari itu nggak usah urusan sama pembantu gitu ya. Tetangga sebelah tuh soal sampah. Jadi kadang-kadang hal seperti itu bagi laki-laki nggak masalah gitu. Bagi wanita itu kan wanita tuh berpusat pada perasaan. Jadi ada gangguan sedikit itu jadi bermasalah. Tak kasih satu cerita ya sebelum kita serahkan ke host moderator ya.
Si bapak dijanjiin ini. Ya, waduh nih kalau Minggu banyak, Sabtu banyak acara gini. Ganti Minggu ya gitu. Wah, jadi Minggu bapak senang banget dong, dijanjikan. Wah, namanya bapak tuh lagi senang nih, murah hati. Makanya istrinya dibawa ke restoran ya. Nah, di restoran, pulang dari restoran ini ceritanya nih, udah tinggal pulang bermain gitu kan. Tapi bapak kan bahagia, lo seneng ya, mau dijanjikan, bahagia, murah hati gitu. Jadi ketika pulang dari restoran, ada tukang parkir itu mobil, kasih 10.000. Thank you bos gitu. Tukang parkirnya seneng gitu. Istrinya marah gitu. Kamu tuh tukang parkir kasih 10.000. 2.000 cukup. Berantem. Nggak jadi. Gara-gara tukang parkir dikasih 10.000 berantem moodnya hilang. Kagak jadi gitu loh. Jadi memang kadang-kadang itu masalah seks udah diatur-atur, gara-gara tukang parkir berdebat berantem aja moodnya hilang. Tapi itulah faktanya. Itulah faktanya bahwa wanita ini memang makhluk perasaan. Jadi ya bapak harus menjagai perasaan istri. Tapi kalau laki-laki itu ibu harus tahu emang dia nggak punya perasaan. Itu otaknya isinya otak semuanya itu. Isinya logika semuanya. Jadi memang laki-laki itu nggak punya perasaan. Tapi bapak juga harus tahu bahwa istri itu nggak punya otak. Itu kepalanya isinya perasaan semuanya gitu ya. Jadi orang punya otak menikah sama orang punya perasaan, gimana ketemunya coba? Saya pikir mah, tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir-pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak. Saya pikir mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Papa, kamu tuh nggak sayang sama mamahku. Papa, mamahmu tuh nggak sayang sama aku. Ma, kamu tuh jangan berpikir yang negatif, belum tentu begitu. Tapi kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan deh. Kamu tuh nggak ngerti saya deh gitu. Jadi, tapi saya pikir loh, Ma, tapi saya rasa loh, Pak. Saya pikir, Ma, ini pendeta nggak benar, Pak. Tapi saya rasa orangnya baik kok, saya bisa percaya. Tapi saya pikir loh, Ma, tapi saya rasa loh, Pak. Udah, satu pikir, satu rasa. Coba gimana? Gimana pikir dan rasa bisa ketemu? Jawabannya satu, seks. Jawabannya satu, cinta bukan seks ya. Cinta itu akan mempersatukan pikir dan rasa. Buktinya waktu pacaran itu ada cinta, nggak pernah ribut. Ya, tapi begitu menikah, ributnya itu karena cintanya sudah berkurang. Yang muncul pikir dan rasa. Tapi ketika ada cinta, pikirannya tidak ngotot, perasaannya tidak labil. Maka sebenarnya cinta. Nah, tapi cinta itu kan susah. Cinta bagi laki-laki seks, cinta bagi wanita itu relasi. Jadi kalau laki-laki I love you, pengen seks. Wanita I love you, dia pengen ngobrol. Jadi kan susah ya. Tapi menurut saya menikah itu akan membuat perbedaan-perbedaan ini lama-lama kan terpahami. Nah, ketika terpahami, relasi terbentuk, maka seks itu harus bagian dari relasi. Jadi memang manusia itu kan bedanya sama binatang itu, seks itu bagian dari relasi ya. Kalau manusia kan, kalau ayam itu ya ada betina dikejar, gitu, kawin, dikejar, kawin, begitu ya. Kalau manusia ini kan pakai pacaran, pakai menikah, ada mertua, ada ipar, ada hubungan. Tapi memang itulah manusia. Nah, makin bagus relasinya, pasti makin berkualitas seksnya. Ya, silakan dilanjutkan. Tuhan memberkati.